Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, kelas 11 Aliyah, Ponpes MDIA Bontoala Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi sejarah yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa. Oke, langsung saja. Pada saat itu, dalam rangka melawan penjajahan, harus juga diwujudkan secara konkret. Organisasi atau partai yang berjalan sendiri tentu tidak akan efektif. Begitu juga organisasi pemuda yang terpisah-pisah tidak akan bisa melawan penjajahan. Oleh karena itu, setelah Kongres Pemuda 1 berakhir, berkembang usulan agar dilakukan penggabungan berbagai organisasi pemuda yang ada. Sebagai realisasinya, maka pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi-organisasi pemuda di Jakarta. Hadir dalam pertemuan itu perwakilan antara lain dari Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Islamiten Bon, Sekar Rukun, Jong Bataks Bon, Jong Celebes, Perhimpunan Pelajar Ambon, juga dihadiri Kongres Pemuda 1. Dalam pertemuan ini diusulkan agar dibentuk badan tetap untuk keperluan persatuan Indonesia. Berkaitan dengan usulan ini, maka tanggal 31 Agustus 1926 telah disahkan anggaran dasar untuk suatu perkumpulan atau organisasi pemuda yang baru yang diberi nama Jong Indonesia. Nama realisasinya belum memuaskan seperti yang diharapkan para pemuda. Baru pada tanggal 20 Februari 1927 ada pertemuan yang digagas oleh Algemene Studi Club di Bandung. Pertemuan tersebut berhasil mendirikan organisasi pemuda yang diberi nama Jong Indonesia. Organisasi ini berdasarkan pada asas kebangsaan atau nasionalisme. Tokoh-tokoh yang ada di dalam Jong Indonesia itu antara lain: yang pertama Sultan Syahrir, Suwiryo, Halim, Muhammad Tamzil, Yusuf Hadi, dan Noto Kusumo. Nah, di samping organisasi itu, pada bulan September 1926 juga diadakan pertemuan para pelajar atau mahasiswa. Dalam pertemuan itu berhasil dibentuk perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Pelajar-Pelajar di Indonesia, atau lebih singkatnya itu adalah PPPI. Anggota umumnya dari para mahasiswa Stovia dan Sekolah Tinggi Hukum. PPPI bertujuan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Cita-cita hanya dapat tercapai bila paham kedaerahan dihilangkan dan perselisihan pendapat di antara kaum nasionalis harus dihapuskan. Aktivitas PPPI meliputi gerakan pemuda, sosial, dan juga politik. Ketua perkumpulan itu adalah Suegondo Jojo Puespito. Tokoh-tokoh lainnya adalah Muhammad Yamin, Abdullah Sigit, Suwiryo, Sumitro Reksodiputro, Aka Gani, Sunarko, Amir Syarifuddin, dan juga Sumanang. Perhimpunan itu sering berkumpul di Indonesia Klubego yang terletak di Jalan Keramat nomor 106, Weltevreden. Mereka mempunyai hubungan antara anggota yang sangat dekat dan tidak formal. PPPI memiliki peran penting dalam pertemuan-pertemuan berikutnya dalam rangka mewujudkan persatuan Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Dua organisasi PPPI dan Jong Indonesia ini memiliki peran strategis dalam perjuangan pemuda untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Desember 1927, Jong Indonesia menyelenggarakan kongres di Bandung. Dalam kongres ini, Insinyur Soekarno memberikan ceramah yang dapat menambah semangat para pemuda. Dalam kongres ini juga menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Beberapa keputusan penting dalam kongres ini antara lain: yang pertama yaitu menetapkan nama Jong Indonesia diganti dengan Pemuda Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia. Akhirnya dipilih bahasa Melayu, dijadikan bahasa pengantar organisasi Pemuda Indonesia. Dan yang ketiga adalah Pemuda Indonesia menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fusi semua organisasi-organisasi lainnya yang berasaskan kebangsaan.
Selanjutnya, untuk merealisasikan gagasan fusi semua organisasi itu, PPPI segera mengambil langkah-langkah. Diadakanlah pertemuan untuk membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Panitia ini akan bertanggung jawab terhadap serangkaian acara seperti rapat-rapat terbuka dan ceramah-ceramah yang menganjurkan dan menguatkan semangat persatuan. Pada bulan Juni 1928, Panitia Kongres dibentuk. Terpilih sebagai Ketua Kongres Pemuda II adalah Suegondo Jojo Puspito dari PPPI. Selengkapnya susunan panitia itu sebagai berikut. Ketuanya adalah Suegondo Jojo Puspito dari PPPI. Wakil ketua adalah Joko Marsaid dari Jong Java. Sekretaris adalah Muhammad Yamin dari Sumatera Nenbon. Bendaharanya adalah Amir Syarifuddin dari Jong Bataksbon. Pembantu 1 adalah Johan Muhammad Jai dari Jong Islamitenbon. Pembantu 2 adalah Konju Sungkono dari Pemuda Indonesia. Pembantu 3 adalah Senduk dari Jong Celebes. Pembantu 4 adalah J. Leimena dari Jong Ambon. Dan pembantu kelima adalah Rohyani dari Pemuda Kaum Betawi. Banyak tokoh-tokoh dari Perhimpunan Indonesia yang memberi saran dan masukan dalam penyelenggaraan kongres, misalnya Sartono, SH, Sunario, SH, Muhammad Nazif, AJZ, Mononuto. Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang diundang dalam kongres ini adalah semua organisasi pemuda dan mahasiswa, serta berbagai organisasi dan partai yang sudah ada. Tampak hadir beberapa tokoh pemuda ataupun tokoh senior seperti Suegondo Jojo Puspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, Sartono, Kartokusumo, Abdul Rahman, Sunario, Kartosuwiryo, S. Mangung Sarkoro, Nonan Purnomowulan, Siti Sundari, Muhammad Roem, Wong Senogoro, Karman Sigwedimejo, dan Akagani. Kongres itu juga dihadiri perwakilan dari Volksraad dan juga pemerintah Hindia Belanda. Diperkirakan hadir lebih dari 750 orang. Nah, setelah Kongres Pemuda II berakhir, perkumpulan-perkumpulan pemuda segera menyiapkan untuk melakukan proses fusi. Bahkan Jong Java sebagai organisasi pemuda terbesar dan tertua mengadakan kongres tanggal 25 sampai tanggal 29 Desember 1928 di Yogyakarta, memutuskan menyetujui untuk ikut fusi di dalam perkumpulan pemuda baru yang akan segera dibentuk. Sebagai pematangan persiapan fusi, pada tanggal 24 dan 25 Mei 1929 diadakan pertemuan di Gedung Indonesia Klub Gebo yang dihadiri perwakilan perkumpulan pemuda seperti perwakilan Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, dan Pemuda Indonesia. Dalam pertemuan ini disepakati hasil fusi akan melahirkan organisasi pemuda yang baru yang berdasarkan pada kebangsaan Indonesia. Untuk itu dibentuklah suatu komisi besar yang anggotanya diambil dari berbagai organisasi pemuda. Berdasarkan perwakilan dari masing-masing organisasi itu disusunlah struktur Komisi Besar Indonesia Muda sebagai berikut. Ketuanya adalah Kunjoro Purbor Pronoto, wakilnya adalah Muhammad Yamin, penulis 1 Joeswe Pandi, penulis 2 adalah Jahrial, bendahara 1 adalah Asad, bendahara 2 adalah Swewatji Prawiroharjo, administrasi 1 adalah Akagani, administrasi 2 adalah Muhammad Tamzil, pembantu 1 adalah Ger Pantou, dan pembantu 2 adalah Surjadi. Selanjutnya, Komisi Besar Indonesia Muda menyelenggarakan kongres pada tanggal 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931 di gedung Habib Projo, Surakarta. Dalam kongres ini diputuskan organisasi baru sebagai hasil fusi sebagai organisasi pemuda yang diberi nama Indonesia Muda. Nah, tujuan dari organisasi Indonesia Muda ini adalah
membangun dan mempertahankan keinsyafan antara anak bangsa yang bertanah air satu agar tercapai Indonesia Raya. Karena Indonesia Muda berusaha memajukan rasa saling menghargai dan memelihara persatuan semua anak bangsa, menjalin kerjasama dengan semua komponen bangsa, mengadakan kursus-kursus untuk memberantas buta huruf, memajukan kegiatan olahraga, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tentang materi sejarah yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.